Pemirsa, emiten pengelola gerai kopi PT Forekopi Indonesia Tbk berhasil menambah 29 gerai baru sepanjang semester 1 2025 sebagai upaya ekspansi dan mendorong kinerja perusahaan. Sementara itu dari sisi kinerja keuangan, Fore membukukan pertumbuhan pendapatan sebesar 47% year on year menjadi 662 miliar rupiah pada semester 1 2025. Pertumbuhan pendapatan tersebut diikuti kenaikan laba bersih sebesar 29% menjadi 42 miliar rupiah. Menurut manajemen perusahaan, pertumbuhan kinerja didorong oleh ekspansi gerai dan efisiensi operasional yang ditempuh perusahaan. Adapun sepanjang 2025, Fore menargetkan sebanyak 70 gerai baru dapat terbangun. Guna mendukung target tersebut, Fore telah menyiapkan dana belanja modal hingga 222 miliar rupiah untuk rencana ekspansi sepanjang 2025. Ekspansi gerai yang agresif itu sejalan dengan rencana penggunaan dana IPO di mana sekitar 275 miliar rupiah dari dana IPO akan digunakan oleh perseroan untuk membuka sekitar sebanyak 140 outlet baru. Emiten berikutnya, pemirsa, PT Kencana Energi Lestari Tbk atau KEEN mengalami penurunan kinerja di semester pertama 2025. Ya, pendapatan dan laba bersih perseroan terkoreksi signifikan jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu. Berdasarkan laporan keuangan di Bursa Efek Indonesia, KEN membukukan pendapatan senilai 18,99 juta dolar Amerika Serikat pada semester pertama 2025 atau turun 16,05% year on year dari periode sama tahun lalu. Mayoritas pendapatan bersumber dari pihak ketiga, diantaranya pendapatan proyek konsesi 5,34 juta dolar, bunga konsesi 8,82 juta dolar, dan penjualan listrik 4,75 juta dolar. Laba bruto KEN pada akhir semester pertama 2025 mencapai 16,12 juta dolar Amerika Serikat atau turun 7,46% year on year. Laba usaha turut terkoreksi 6,83% menjadi 14,59 juta dolar. Sementara itu, laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk turun menjadi 8,25 juta dolar atau susut 16,5% dari tahun sebelumnya. Di tengah penurunan kinerja, total aset KEN masih mencatat kenaikan 1,81% year on year menjadi 359,99 juta dolar Amerika Serikat pada akhir semester pertama 2025. Dari nilai tersebut, liabilitas tercatat sebesar 157,14 juta dolar, sementara ekuitas tercatat 202,85 juta dolar. Sebagai sumber untuk IDX. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Emiten unggas PT Java Kemfit Indonesia Tbk atau JPFA melaporkan kinerjanya lesu di sepanjang semester 1 2025. Ya, melansir laporan keuangannya, JPFA meraup laba bersih 1,23 triliun rupiah di 6 bulan pertama tahun 2025. Raihan itu merosot 16,42% secara year on year dari periode yang sama tahun lalu sejumlah 1,47 triliun rupiah. Dengan begitu, total laba per saham dasar JPFA tercatat Rp106, turun dari Rp127. Dari segi top line, pemirsa, penjualan bersih JPFA juga menyusut 0,6% secara tahunan menjadi Rp27,48 triliun di semester 1 2025 dari Rp27,64 triliun di periode yang sama sebelumnya. Penurunan pendapatan dan laba bersih Java di kuartal 2 2025 disebabkan oleh melemahnya performa top line, khususnya dari segmen commercial farm atau broiler dan day old chick atau DOC. Koreksi ini dipicu oleh turunnya harga ayam pasca lebaran serta tekanan daya beli masyarakat. Di sisi lain, kenaikan beban operasional turut memberikan tekanan tambahan terhadap laba bersih perusahaan. Market Pas, pemirsa, PT Jasa Marga Tbk atau JSMR membukukan pendapatan Rp12,9 triliun pada semester 1 2025, turun 1% dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp13,1 triliun. Meski demikian, segmen jalan tol masih menopang pendapatan Jasa Marga. Segmen konstruksi yang menyumbang 27% dari total pendapatan turun tajam sebanyak 13% secara tahunan. Segmen lain yang menyumbang 3% ke pendapatan total juga turun 5% secara year on year. Namun berkat segmen jalan tol, pendapatan perseroan tercatat tak banyak terkoreksi. Pada semester 1 2025, pendapatan segmen ini tumbuh 5% secara tahunan dan berkontribusi sebesar 69% dari total pendapatan Jasa Marga.
Margin laba operasional naik ke 36% dan margin EBITDA naik ke 47%. Akan tetapi laba bersih jasa marga turun 20,3% secara tahunan menjadi 1,87 triliun rupiah di semester 1 2025. Pemirsa, harga minyak merosot sekitar 1% ke level terendah dalam 8 minggu pada Rabu setelah pernyataan Presiden Donald Trump tentang kemajuan perundingan dengan Moskow menciptakan ketidakpastian apakah Amerika akan menjatuhkan sanksi baru terhadap Rusia. Minyak mentah berjangka Brent ditutup turun 1,1% menjadi $66,89 per barrel, sedangkan minyak mentah berjangka West Texas Intermediate menyusut 1,2% menjadi $64,36 per barrel. Pergerakan itu menandai penurunan hari kelima berturut-turut untuk kedua patokan minyak mentah tersebut, dengan Brent ditutup pada level terendah sejak 10 Juni dan WTI di posisi terendah sejak 5 Juni, di mana pada Rabu Trump mengatakan utusan khususnya Steve Witkoff membuat kemajuan besar dalam pertemuannya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Sementara Washington melanjutkan persiapannya untuk menjatuhkan sanksi sekunder pada Jumat. Trump mengancam sanksi tambahan terhadap Moskow jika tidak ada langkah yang diambil untuk mengakhiri perang di Ukraina. Pemirsa, Amerika Serikat mengenakan tarif tambahan 25% atas produk India sebagai respon atas keputusan India yang tetap mengimpor minyak dari Rusia. Tarif baru tersebut akan membuat bea masuk atas sebagian produk ekspor India ke Amerika Serikat melonjak hingga 50%. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengenakan tarif tambahan 25% atas produk India sebagai respon atas keputusan New Delhi yang tetap mengimpor minyak dari Rusia. Tarif baru tersebut akan membuat bea masuk atas bagian produk ekspor India ke Amerika Serikat melonjak hingga 50%. Salah satu yang tertinggi yang pernah dikenakan Amerika Serikat kepada mitra dagangnya. Kebijakan ini diumumkan pada Rabu 6 Agustus dan berlaku mulai 21 hari setelah tanggal 7 Agustus. Langkah tersebut menandai eskalasi serius dalam hubungan dagang antara dua negara demokrasi terbesar di dunia setelah perundingan perdagangan menemui jalan buntu. Gedung Putih belum memberikan pernyataan terkait kemungkinan tindakan serupa terhadap negara lain seperti China yang juga mengimpor minyak dari Rusia. Namun para analis menilai keputusan ini sebagai kemunduran paling signifikan dalam hubungan kedua negara sejak Trump kembali menjabat pada Januari lalu. Sektor-sektor ekspor utama India seperti tekstil, alas kaki, perhiasan, dan batu mulia diperkirakan paling terdampak. Pada tahun 2024, total ekspor India ke Amerika Serikat mencapai hampir 87 miliar rupiah. Langkah ini sekaligus mencerminkan perubahan drastis dari hubungan hangat antara Trump dan Perdana Menteri India Narendra Modi saat keduanya bertemu Februari lalu. Berbagai sumber untuk IDX. Ya, pemirsa, selanjutnya dari pergerakan bursa global. Pemirsa, bursa Wall Street berakhir di zona hijau pada perdagangan Rabu dipimpin oleh Nasdaq yang melonjak lebih dari 1% seiring dengan penguatan saham Apple dan beberapa emiten menyampaikan laporan keuangan yang optimistis. Pada perdagangan Rabu, indeks Dow Jones Industrial Average ditutup menguat 0,18% ke level 44.193. Kemudian indeks S&P 500 naik 0,73% menjadi 6.345 dan indeks Nasdaq Composite melesat 1,21% ke level 21.169. Sementara itu, pemirsa, bursa saham Eropa ini relatif flat karena saham kesehatan terdampak ancaman terbaru Presiden Donald Trump untuk mengenakan tarif lebih tinggi pada impor farmasi. Indeks acuan Eropa Stock 600 ditutup turun 0,06% ke level 541,07, sedangkan bursa regional utama menghijau. Di antaranya adalah indeks DAX Jerman yang menguat 0,33% ke posisi 23.924. Kemudian indeks FTSE 100 Inggris naik 0,24% ke level 9.164.